Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ABT 5C Malam di sini akan menjelaskan materi mengenai penerapan sistem pengendalian internal. Baiklah, untuk pengenalan, di sini kami akan menjelaskan pengertian menurut Committee of Sponsoring Organization. Definisi pengendalian internal adalah sebuah proses yang dilakukan oleh direksi perusahaan, manajemen, dan pegawai lain untuk menyediakan keyakinan yang memadai mengenai hal-hal berikut. Yang pertama merupakan keandalan pelaporan keuangan, kedua ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, ketiga efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Saya akan menjelaskan fungsi pengendalian internal. Dilaksanakannya pengendalian internal tentunya memiliki fungsi. Di bawah ini terdapat fungsi pengendalian internal menurut Romli 2014 P.227, yaitu: yang pertama ada pengendalian preventif, yaitu pengendalian internal yang dilakukan sebelum masalah tersebut timbul. Contohnya yaitu dibuatnya peraturan-peraturan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Yang kedua ada pengendalian detektif, yaitu pengendalian internal yang dilakukan untuk mendeteksi permasalahan yang telah timbul. Contohnya yaitu melakukan pengauditan secara berkala. Yang ketiga ada pengendalian korektif, yaitu pengendalian internal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memulihkannya dari kesalahan tersebut. Contohnya yaitu melakukan perbaikan sistem yang rusak. Selanjutnya tujuan. Menurut Mulyadi tahun 2014 P.163, tujuan pokok pengendalian internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama menjaga kekayaan organisasi, kedua mengecek ketelitian dan keadaan data akuntansi, ketiga mendorong efisiensi, dan keempat mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berikutnya prinsip komponen pengendalian internal menurut Konsul tahun 2013 dalam bukunya Internal Control Integrated Framework, yaitu: yang pertama lingkungan pengendalian, kedua penilaian risiko, ketiga aktivitas pengendalian, keempat informasi dan komunikasi, kelima pemantauan. Penjaminan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dalam pelayanan penerbangan mengacu pada kewajiban pihak-pihak yang terlibat, termasuk maskapai penerbangan, otoritas penerbangan, dan pemerintah, untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini mencakup tanggung jawab dalam hal keselamatan penerbangan, peraturan penerbangan, dan pemenuhan komitmen terhadap penumpang. Pihak yang bertanggung jawab harus dapat diidentifikasi dan harus memiliki mekanisme untuk memeriksa dan memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya masuk bagian penerapan sistem pengendalian internal PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional memegang peranan penting dalam industri penerbangan Indonesia. Dalam menghadapi dinamika industri yang penuh tantangan, sistem pengendalian internal yang kuat dan efektif menjadi kunci bagi Garuda Indonesia untuk menjaga kinerja dan reputasi perusahaan. Sistem pengendalian internal di Garuda Indonesia dirancang untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi potensi risiko operasional melalui berbagai mekanisme pengawasan seperti audit internal dan pelaporan rutin. Garuda Indonesia dapat memastikan bahwa seluruh operasionalnya berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Apakah Garuda Indonesia memiliki SPI yang efektif? Garuda Indonesia juga memiliki SPI yang efektif, yaitu: pertama, dalam mengidentifikasi potensi risiko. Garuda Indonesia harus mampu memahami berbagai variabel yang mempengaruhi operasional maskapai, mulai dari isu-isu teknik, regulasi penerbangan, hingga kondisi pasar yang selalu berubah-ubah. Yang kedua, dalam aspek pencegahan, Garuda Indonesia telah menerapkan berbagai protokol keselamatan yang ketat. Pelatihan berkala kepada seluruh kru dan personel juga menjadi bagian integral dari upaya pencegahan. Yang ketiga, dalam mengatasi potensi risiko, respon cepat dan efektif menjadi kunci. Garuda Indonesia telah memiliki protokol krisis yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Melalui SPI, perusahaan mampu mengalokasikan sumber daya yang diperlukan dalam waktu singkat untuk mengatasi berbagai situasi krisis yang mungkin terjadi. Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua elemen kunci dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan publik terhadap integritas perusahaan, khususnya untuk Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional. Kedua aspek ini sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi dengan efisien dan mematuhi standar tertinggi. Selanjutnya, mekanisme penjaminan akuntabilitas. Yang pertama ada struktur organisasi yang jelas. Garuda Indonesia memiliki struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, yang mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini memungkinkan setiap karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka dan siapa yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Misalnya, dalam operasi penerbangan, kru pesawat memiliki peran yang tepat dalam memastikan keselamatan penumpang.
Mereka memiliki prosedur yang telah diatur dengan baik dan harus berkomunikasi dengan jelas dengan kantor pusat dan tim darat untuk memastikan operasi yang lancar. Yang kedua, pemantauan manajemen yang ketat, akuntabilitas. Garuda Indonesia telah menerapkan sistem pemantauan manajemen yang ketat melalui Dewan Direksi, Komite Internal, dan Audit Internal. Ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh manajemen diawasi dan dievaluasi secara berkala. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi manajemen. Mereka memastikan bahwa strategi bisnis dan kebijakan perusahaan sejalan dengan tujuan jangka panjang dan kepentingan pemegang saham. Komite-komite seperti komite audit dan komite resiko juga berperan dalam memantau bidang-bidang khusus seperti akuntabilitas keuangan dan manajemen resiko. Yang ketiga, audit internal yang terpisah. Garuda Indonesia memiliki tim audit internal yang terpisah dan independen dari manajemen operasional. Tim ini memiliki mandat untuk melakukan audit yang komprehensif terhadap berbagai aspek operasional dan keuangan perusahaan. Hasil audit internal ini akan disampaikan kepada Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif, yang kemudian dapat mengambil keputusan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan atau ketidakpatuhan yang teridentifikasi. Hal ini akan menciptakan siklus yang berkelanjutan untuk peningkatan akuntabilitas dalam perusahaan. Selanjutnya, mekanisme penjaminan transparansi. Yang pertama ada pelaporan keuangan yang terbuka. Laporan keuangan tahunan Garuda Indonesia mencakup informasi yang lengkap tentang pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban perusahaan dengan menggunakan IFRS, International Financial Reporting Standard. Hal ini menciptakan transparansi dalam kinerja finansial perusahaan dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami posisi keuangan perusahaan dengan baik. Yang kedua, kebijakan keamanan informasi dan data. Garuda Indonesia telah mengadopsi kebijakan keamanan informasi yang ketat untuk melindungi data perusahaan dan pelanggan. Hal ini mencakup tindakan seperti enkripsi data, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak keamanan, serta pelatihan karyawan dalam mengenali ancaman keamanan informasi. Ketiga, transparansi dalam perlindungan data. Penting untuk memastikan bahwa data pelanggan dan operasional yang penting tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ini juga menciptakan kepercayaan di antara pelanggan dan pemangku kepentingan. Yang keempat, keterbukaan dalam pengambilan keputusan strategis. Garuda Indonesia telah mengadopsi keterbukaan dalam pengambilan keputusan strategis, di mana hal ini termasuk keterlibatan berbagai pihak, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Dalam proses pengambilan keputusan yang signifikan, pada perusahaan Garuda, mereka sering kali mengadakan forum dan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mendengarkan masukan dan menyampaikan informasi tentang rencana dan strategi. Tantangan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Berikut ini beberapa tantangan utama yang dihadapi Garuda Indonesia dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang pertama, peraturan dan kepatuhan yang kompleks. Kedua, peraturan penerbangan mencakup berbagai aspek. Ketiga, teknologi dan keamanan cyber. 4, keterlibatan pemangku kepentingan yang beragam. 5, lingkungan bisnis yang kompetitif. 6, kompleksitas operasional. 7, perubahan teknologi. 8, faktor manusia. 9, variabilitas eksternal. 10, resistensi terhadap perubahan. Kesimpulan, Garuda Indonesia memanfaatkan struktur organisasi yang jelas, pemantauan manajemen yang ketat, serta audit internal yang independen sebagai upaya untuk mempertahankan akuntabilitas. Sementara itu, transparansi dijaga melalui pelaporan keuangan yang terbuka, kebijakan keamanan informasi yang ketat, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan strategis. Namun, perlu diakui bahwa perusahaan ini juga menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam upayanya untuk mempertahankan akuntabilitas dan transparansi. Tantangan-tantangan ini termasuk kompleksitas peraturan dan kepatuhan, resiko operasional, ancaman keamanan cyber, dan ekspektasi beragam dari pemangku kepentingan. Selain itu, hambatan-hambatan seperti kompleksitas operasional, perubahan teknologi, faktor manusia, variabilitas eksternal, dan resistensi terhadap perubahan yang menjadi perhatian. Baiklah, itu semua pemaparan materi mengenai pengendalian internal pada perusahaan Garuda Indonesia dari kelompok 2. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.